Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Badik Glidir. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas secara komprehensif ya, detail apa itu badik dan produksinya. Pada mulanya badik itu tercipta dari badik asli tulis. Seperti yang Mas Bowo kerjakan ini namanya proses gambar dulu. Proses gambar di kertas minyak. Dari sini. Ini proses awal dari badik tulis seperti ini. Setelah ini apa Mas? Nyoret. Habis ini jadi terus langsung tengkanya di kayu. dicoret di sini. Jadi ini untuk masternya ya, masternya batik tulis. Ya, Jadi kainnya ini di atasnya ini ya. ya, Istilahnya nyoret ya. nyoret. Kalau ini gambar, kalau kayaknya di atas istilahnya nyoret. Untuk panduan pengrajin batik tulisnya nempel malamnya itu ya. Pola utama Pak. Pola utama ini. Jadi prosesnya awal mula dari sebuah batik itu memang tempo dulu itu batik tulis dulu sebelum Membuat motif dulu. merambah ke cap dan printing. Pemirsa YouTube kami bisa order batik asli tulis kami di Badik Lawean sama toko /badik.com ya. Itu toko online-nya kita. Stoknya di sana banyak sekali, ada ribuan motif. Nah ini nanti kayak semacam ini yang dipakai Mas Bowo sama Pak Imawan atau saya atau kameramen kita Mas Kukuh itu motifnya dari batik tulis, istilahnya untuk referensi. Motif kami yang di batik tulis itu adalah referensi, acuan ide atau inspirasi untuk dijadikan seragaman. Seragam itu nanti bisa dieksekusi lewat batik cap atau batik hand printing. Seperti itu pada dasar sebuah pembuatan motif custom istilahnya ya, sesuai keinginan pemesan. Karena batik tulis ini prosesnya lama, satu lembar kain itu kurang lebih butuh 1 sampai 2 bulan tergantung tingkat kerumitan motif. Oke, azan kita lanjutkan di video nanti. Oke, tadi terjeda sama azan. Ini sudah mulai proses nyoret. Jadi menjiplak. Setelah nyoret apa Mas? Wah, nyoret membatikan Mas. Nyanting. Nyanting. Iya. Setelah nyanting Setelah nyanting, Warna. pewarnaan dasar. Warna dasar biasanya celup nih. celup Mas. Warna dasar biasanya detik medel Mas. Warna dasar itu menghasilkan batik kelengan itu ya Mas? Kelengan, iya. Kelengan itu batik satu warna ya. Biasanya Jadi ada warna hitam putih, ada warna biru dongker putih. Nilo itu namanya Mas ya? Iya, nilo. Kalau nilo itu kan biru, warnaan apa? alam. Alam Mas. Biasanya indigo. Jadi seperti itu. Setelah itu warna itu nyelup itu Setelah warna dasar celupan pertama, terus proses batik kedua. apa itu? Batik kedua itu ada granit, Isian-isian ini. isian, nutup bironi, Bironi, terus ngelemai. lemai, Granit itu, granit ngelemai, Lorot. bironi, melorot. Setelah nanti habis tahap
apa pewarnaan terakhir. Oh, warna terakhir. Berarti ngelorotnya itu kalau tulis minimal 2 kali. Kalau yang pakai isian ya Mas ya. Ngelorot pertama menghasilkan kelengan tadi yang hitam putih. Ngelorot kedua itu proses terakhir bisa dibatik lagi Mas. Jadi berkali-kali batik itu bisa menghasilkan warna yang bermacam-macam. Oke. Jadi minimal ngelorot 2 kali. Kalau 1 kali namanya masih kelengan, setengah jadi. Bahan kain katunnya apa ini Mas? Katun ini gamelan. Gamelan. Ya, biasa standarnya pakai gamelan, kalau yang lebih baik Lagi kereta kencana. kereta kencana. Jadi untuk batik tulis ada 2 jenis tipe kain ya, gamelan sama kereta kencana. Kereta kencana yang istilahnya putihan paling mahal. Katun. Kalau tulis rata-rata pakai itu Mas. Pakai Prima saya. Mane-mane. Iya. Pewarnanya Mas, pakai sintetik atau alam? Pewarnaannya kalau ditulis di dritir ada sebenarnya pewarnaannya ada bermacam-macam Mas. Kalau tulis di dritir pakai pewarna alam dan pewarna naptul. Standar batik tulis pakai itu, yang bagus pakai itu. Kalau pakai reaktif kurang mantap ya. Cara pemesanannya gimana Pak Imawan? Pemesanan bisa lewat toko online di toko batik strip toko strip batik.com atau ya lewat website nanti ada nomor WA di situ, tinggal klik aja. Awalnya berarti milih motif dulu ya kalau mau Ya. custom ya. Nanti kita tinggal kita ready banyak motif, tinggal milih. Tapi kalau untuk batik tulis ragaman untuk saributan itu nanti atau sekeluarga itu nanti bisa lewat WA. Kalau yang toko itu sementara untuk tulis dulu ya. Tulis dulu. Sementara tulis dulu. WA-nya layanannya 24 jam. Bukan tokonya ya. Bukan toko fisiknya 24 jam, bukan, tapi layanan WA-nya insya Allah 24 jam. Nah ini supaya harga range termurah itu patokannya gimana? Harga itu paling murah itu 1,8 juta. Kalau yang itu tergantung motifnya, lagi-lagi tergantung motif dan ini tingkat kesulitan membatiknya dan menggambarnya ini. Mulai 1,8 sampai 2,3 ya? 2,3 2,4 lah. Dibanding dengan proses yang dilakukan untuk tulis ini ya worth it lah untuk harganya. Dari bahan worth it untuk dimiliki, untuk koleksi juga bisa. Terus supaya kalau customer pengen yang lebih murah tapi ordernya tidak begitu banyak tapi tidak sedikit, itu gimana sebenarnya? Ada nanti untuk turunannya ini ada print malam atau pelangkan malam yang sering disebut di dritir itu pelangkan malam. Sama. Motifnya dari tulis juga bisa, motifnya custom dari customer juga bisa. Ini contohnya ini nih. Oh itu pelanggan malam ini? Ini contohnya pelangkan malam. Kalau pelangkan malam itu cenderung full color. Oh. Cenderung full color. Karena tekniknya apa? Colat? Ya. Untuk tulis sebenarnya full color juga ada, cuma untuk di dritir itu kebanyakan prosesnya memang celup. Jadi batik Jawa istilahnya. Warna-warna Jawa. Warna-warna sogan? Sogan, bukan Jawa. Oke. Itu minimal kalau pelanggan malam turunannya ini dalam arti tekniknya ya? Minimal berapa ya. itu kalau pelanggan malam? Minimal di 20. 20 pieces. 20 pieces. Harga? Harga mulai 400-an. 400 ribuan per Lembar per 2,5 meter. 2,5 meter. Per potong.
pakainya kainnya ini juga. Bukan, pakainya kain primissima. Oh, di bawahnya gamelan ya? Ya, Karena ya untuk durasi pekerjaannya ya mirip-mirip iya, tulis. mirip-mirip. Prosesnya sama, yang membedakan cuma proses awal. Proses awalnya kalau tulis harus seperti ini, gambar dulu, nanti nyorek, bla 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 bla. Kalau pelangkan malam ini kita desainnya pakai komputer. Nanti untuk pembatikan pertama itu malamnya di print. Oh, Jadi malam cair di print. Jadi dia motifnya lebih tegas. Kalau ini kan tangan pasti nggak lurus kan, bikin garis lurus nggak lurus banget. Kalau pelangkan malam lurus banget, lekuk-lekuknya. Jadi memang tulis itu nggak bisa menipu. Tembus Istilahnya ya? kalau tulis ya, kalau tulis nggak bisa menipu. kalau tulis ini Mas asli tulis gini kalau ada perusahaan yang pengen kasih logo bisa. Bisa. Kalau yang versi tulis untuk logo biasanya agak gede ya Mas ya. Satu agak gede, kedua pasti ada outline-nya. Ya jelas sih nggak bisa, misalnya logo pakai huruf Mas. Ya. Kalau pakai Nah, huruf biasanya nggak bisa rapi Mas. hurufnya nggak rapi. Tapi memang yang dikejar itu ya istilahnya yang handmade-nya itu. Iya. Soalnya langsung tangan nggak. Tangan. Tapi kalau logo di pelangkan malam Sama, pasti ada outline-nya juga. Jadi nggak langsung warna hijau ketemu kuning itu nggak. Pasti ada outline-nya. Ada pembatasnya. Kalau printing kan bisa itu hijau ketemu merah ketemu kuning tanpa pembatas kan bisa. Ya sebenarnya ini PM sama tulis itu Mirip, prosesnya mirip Mas. mirip. Cuma Terus awalnya aja. kalau tulis kan dari awal sampai akhir pakai tangan. Iya. terus. Kalau printing kan jelas tuh di printing. turunannya lagi dari pelangkan malam supaya misal ini mendesak ini istilahnya kayak gitu. Mendesak dan banyak. Nah, dengan Mendesak dan banyak dan ada logonya, ada logonya, Minta harganya yang murah. terjangkau. Itu pakai hand printing. yang printing. Hand printing. Kalau yang untuk logo paling fleksibel pakai hand printing. Paling fleksibel. Yang printing ada berapa langkah itu Mas? Kalau hand printing cuma desain, Cara awal mulanya gimana itu? ya, dari desain yang dipesan, kita gambar. Nanti, saya nggak bawa filmnya. Nanti warnanya dipecah. Kalau 4 warna ya 4 film, 3 warna ya 3 film. Kayak sablon gitu ya? Ya. Film itu sama dengan jumlah film itu adalah jumlah screen yang dipakai. Di video-video sebelumnya sudah ada, Mas. Jadi kalau 4 warna ya 4 screen, 4 film. Seperti itu pengerjaannya. Motifnya seperti Mas Pandu bilang tadi bisa diambil dari motif tulis koleksi kami. Setelah itu Mas, setelah dari desain kemudian apa? Pakai proofing enggak kira-kira? Pakai proofing itu nanti sebelum kita masal, kita proofing dulu di kain 1 atau 2 meter. Kita perlihatkan ke customer. Apabila mau dikirim ke alamat, kami kirim. Apabila cukup lewat foto, kami foto saja. Kalau minta dikirim biasanya akan molor waktunya, karena harus melewati masa pengiriman itu. Ya kira-kira 4 hari lah, 4 hari sampai seminggu pengiriman. Di proses jiplak motif untuk hand printing istilahnya nggak boleh menggunakan kata persis ya? Iya. Iya. Mirip lah. Mirip. Kalau si klien ngirim foto ya paling miripnya Ya. 70%. Tapi kalau ngirim Fisik. bahan kainnya, fisiknya Bisa 90%. 90. Ya. Karena detail antara ukuran motifnya sama warnanya kan di kamera HP kemudian Iya, pasti terjadi. begitu lewat WA ini beda. kan turun biasanya.
Pakai apa Mas bahan kainnya untuk yang Kalau printing kita ada 5. Ada 5 macam bahan, ada prima. Prima itu terbagi 2. Konstruksi itu susunan benang. Susunan benang di 1 inch persegi ya. Itu mulai konstruksi 60/70. 70/94. Atasnya itu prima ya, 70/94 dan 60/70 itu kain prima. Kalau yang atasnya itu kain berkolisima, itu agak tebel, benangnya 40S, konstruksinya di 130/70, jadi lumayan rapat Mas. Kalau yang atasnya lagi ada primisima. Primisima itu konstruksinya 133/72. Terus ada lagi yang minta kain dobi. Kain dobi itu yang ada teksturnya kainnya. Itu kami juga ada, katun juga. Jadi ada 5 itu yang biasa kami pakai. yang biasa untuk seragaman sekolah itu pakainya biasanya Sekolah pakai prima Mas. prima. Prima. Tapi pada milih yang itu ya. Primanya prima yang Halus. lampion berarti yang Ya, 90 70 ya. tadi ya. Biasanya budget Mas. Kalau prima itu tergantung budget mereka. Kadang ada yang minta yang lampion, kadang ada yang minta yang bawahnya tadi yang 60/70. Sebenarnya dua-duanya bagus. Cuma ya lagi-lagi tergantung budget. Ada minimal order enggak untuk yang printing itu? Kain atau bajunya? Untuk hand printing kain itu minimal 500 meter per motif. Kalau baju minimal di 200-an potong. Jadi dari 500 itu dikonversikan ke baju dari 200 potong. Tergantung panjang pendeknya ya? Iya. Kalau pendek ya 250-an. Iya. Sekitar itu. Itu ya tergantung nanti. Kalau ada yang di bawah minimal order gimana Mas? Syaratnya? Lah tadi kalau di bawah minimal order untuk desain, untuk film, afdruk, intinya yang sebelum produksi, hal-hal yang sebelum produksi massal itu nanti kita bebankan ke customer. Angkanya rata-rata 1,5 jutaan. Itu tujuannya biar serius ya? Ya. Jadi harga kain tetap sama, cuma untuk charge-nya film bla 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 dan lain-lain tadi kami bebankan ke customernya. Itu sudah termasuk total produksi semuanya? Ya, Misal harga tadi berapa? Mulai dari berapa? mulai 31,5. 31,5 dikalikan misal 200 meter. Berarti 6 juta sekian. 6 juta sekian. Ada charge-nya enggak? Karena di bawah minimal order. Ada, Ada ya? tambah 1,5 juta itu tadi. Oh, gitu. Jadi totalnya 7 Ya. juta setengah gitu ya. Kadang customer tanya itu di website kok harganya ada yang 25.000. Ya, itu memang ada, kain itu ada 25.000 itu. Tapi ada syaratnya, itu pembuatannya harus banyak. Pembuatannya di atas 4.000-an. 4.000-an. Dan Satu motif, paling satu warnanya. warna Oh, ya. satu warna. Itu harga itu ada. Kalau yang kita bicarakan tadi untuk handprint rata-rata 4 warna ya. Rata-rata 4 warna ya. Harga yang tersebut tadi 4 warna. Ya? Rata-rata 4 warna. Terus cara pesennya gimana, Mas? Cara Sama. pemesanan biasa via website. Nanti ada logo WA di situ, tinggal klik aja. Tinggal bla bla mau ngomong apa terserah. Muzakir.com. Iya. Pak mau pesan atau Pak mau apa itu nanti dibalas. Nanti biasanya dilempar ke marketing ya Mas ya. Iya. Jadi Pak Mudakir cuma jawab sekedarnya, nanti ada yang follow up lagi. Kalau hand printing pakai logo enggak masalah ya? Bisa. Paling fleksibel dikasih logo adalah hand printing. Kalau ada yang bawa kain sendiri, Mas, gimana itu? Misal istilahnya maklun badik atau Maklun ya? nempahke istilahnya. Maklun bisa, cuma ada minimalnya lagi Mas. Kalau maklun itu 10.000 ya? per 10.000-an. Nah. Bawa kain 10.000 yar atau 10.000. Soalnya kalau maklun itu kita kan ngitungnya waktu. Oh, iya. Waktu kerja. Jadi itu waktu kerja. Kalau maklun jadi baju
juga bisa. Jadi maklun gimana? Maksudnya kain dari sana kita kita- handprint jahit Enggak, gitu. nah, mereka udah punya motif karena si konsumen ini, klien ini kewalahan tapi pengen dijahit jadi baju. Bisa. Kita terima maklun baju konveksi istilahnya. Ada maklun konveksi. Minimal berapa itu kalau? Kalau maklun konveksi itu ya 10.000 baju ya? 10 ribuan. 10 ribuan sama. Intinya kalau maklun itu kan mengapa banyak? Karena kita menghitungkan waktu. Hitungannya waktu gitu. Tenaga kerja yang dipakai dan waktu. Karena untuk keseharian kita di produksi itu untuk ganti motif dari motif A ke motif B itu memakan waktu juga, Mas. Memakan waktu juga. Yang harusnya bisa satu pabrik sehari bisa 1.500 sampai 2.000, itu pengerjaannya cuma 1.200. Karena harus nyetel ini, nyetel itu, bikin obat warna, macam-macam. Jadi yang diperhitungkan kalau makon seperti itu. Kalau ada yang permintaan unik-unik nih kayak dari pengalaman kita kan di konsumen area-area Jawa Timur, Madura sama Bali itu kan pengennya full warna tapi dia ada batik aslinya tapi terus pengen cepet, itu solusinya pakai teknik apa Mas? Batik aslinya ada, pengen cepet dan full color. Full color. Ya ini tadi pelanggan malam tadi. Selain itu yang pakai apa tuh? Cap Cap. ada, cap bisa, kita juga mengerjakan cap. Cuma untuk cap ada kekurangannya juga, Mas. Kalau untuk cap itu motifnya Dalam arti apa? motifnya nggak fleksibel. Oh gitu. Ya, motifnya hanya repetisi, maksudnya pengulangan dari garan cap yang 20 kali 20. Yang Itu tembaga berulang. itu ya? Itu berulang terus. Itu berulang terus kalau cap seperti itu. Jadi nggak bisa yang motif kayak gini, beda-beda. Bisa, cuma pengerjaannya akan sangat lama dan canting capnya banyak sekali. Motif yang ini kita harus bikin sendiri, motif ini bikin sendiri. Seperti itu. Banyak yang dipakai. Oh. Jadi harganya jadi tinggi. Pengerjaannya lama. Kalau cap itu bagusnya yang Tapi selama repetisi. konsumen mau bisa. Istilahnya beli itunya. Bisa. Berapa itu harga Mas? 20 kali 20 cm tembaga. Itu rata-rata kalau yang buat alusan itu 1,6, mungkin sekarang 1,6 Mas. Itu ikut harga tembaga itu. Tembaga naik itu harganya pasti naik. Oh gitu. Iya, Kalau cap pakai logo bisa ya? bisa. Cuma itu tadi nggak fleksibel, tapi bisa. Bisa ya. Bisa. Karena kita kan pernah melayani itu ke seragam sekolah tapi cap itu kan Ada, itu sekolahnya ada. sangar sekali. Ada. Di Solo sudah mulai Mas, sekolah-sekolah SD itu pakai cap, sudah mulai. Daerah Lawean juga sudah mulai banyak. Oke. Ini bisa dikombinasi apa aja tuh Mas kalau jadi baju itu, batik itu? Bikin sarung itu bisa ya? Sarung bisa. Berarti motif nanti, kalau sarung beda di motif nanti. Sarung bisa. Sarung itu harus motif lajur atau motif panel atau gimana? motif panel. Motif panel itu motif potong ya? Motif pola- panel, bagusnya motif panel 2 meter 10. Lebar sarung itu rata-rata Kalau rata-rata kain yang kita pakai itu lebar 115 Mas. Tapi kalau sarung ada kain yang lebarnya 120 ada. Mentah ya? entah. Ada. Kita masih bisa mengerjakan kalau lebar 120. Kalau 150 meja kita cuma 130-an atau 35. Rayon bisa ya kalau sarung? Rayon bisa. Larinya Lebih murah rayon atau katun Mas? Untuk bikin sarung. lebih murah rayon. Lebih murah rayon. Lebih murah rayon. Minimal order berapa kalau bikin sarung? Kalau rayon tuh minimal, Atau konsepnya sama dengan Custom ya? printing? Custom. kalau bahan rayon tuh minimalnya 5.000. 5.000. 5.000 meter. Berarti Jadi 2.000 kalau jadi sarung kira-kira di 2.500-an satu motif. satu motif. Ya itu tadi, nanti kalau pesennya 500 atau sekian,
Harganya nggak seperti yang 5.000 Ya bisa, cuma nanti ada charge-nya Iya. sendiri ya. Kalau rayon itu hitungannya waktu juga sih mas, hitungannya waktu juga. Jadi kenapa sarung rayon atau daster ya, kita ngomongin ke daster ya, bahannya sama. Itu kenapa murah? Karena memang itu pekerjaan borongan. Jadi hitungannya waktu. Hitungannya waktu. Oh gitu. Jadi memang kalau untuk dasar, untuk sarung itu nggak banyak untungnya. Ada konsep ini menjelang apa ini? Idul Adha ini. Ya, Semisal ada konsumen bikin koko kombinasi lurik atau kombinasi batik gitu, bisa. bisa. Itu nanti masuknya ke konveksi. Maksudnya kan Lini konveksi. Kecuali kalau ada batiknya ya. Kalau lurik dan bahan untuk koko itu masuknya ke konveksi nanti. karena kan koko kan biasanya kan polosan. Iya. Tapi ada yang minta istilahnya Ada batiknya ya. kombinasi. Bisa. Ngitungnya gimana itu? Kalau motifnya custom nih. Itu tadi kena minimal tadi. Kita ngitung dulu nih batik yang dipakai berapa. Meter. Biasanya nggak nyampe meter itu hanya berapa senti. Dikalikan kebutuhannya itu bikinnya berapa. Nah itu nanti yang ada hitungannya di printing tadi, balik ke printing tadi. Oh gitu. Di bawah minimal order. Plus bahan polosan yang Iya. biasanya kan pakai kain tuyubu atau Iya, betul. istilahnya apa ya kalau koko itu minimal berapa mas kalau koko mas? Kalau koko itu seragaman ya, Iya. itu di 1.000 bisa, 1.500 atau 1.000 bisa konveksinya. Tapi untuk itu kalau polos ya, kalau untuk kombinasi, Kombinasi. karena sebenarnya di minimal order printing itu ada minimal bangetnya, yang di bawahnya lagi kita nggak bisa produksi karena harganya udah Nggak mungkin udah kejangkau nggak ya. mungkin. Itu minimal banget itu di 150 meter. Di bawahnya itu udah harganya pasti udah nggak worth it lagi mas, udah over. Tapi selama ada konsumen yang Selama mau ya nggak apa-apa, cuma biasanya kan pengen toh konsumen Ah, ada yang limited biasanya. edition kayak gitu kan. Menyiasati itu, ada lagi menyiasati itu, balik ke kuku ya, menyiasati untuk kombinasi tadi pakainya cap smoke yang ekspor. Oh kombinasinya cap smoke. Iya, karena cap smoke itu kita bikin 100 meter itu bisa, bikin 50 meter bisa, asalkan motifnya motif yang Ready. ready di kita. Fleksibel sebenarnya mas, fleksibel. Intinya Dridir bisa memberikan solusi keinginan Iya, apapun benar. selama konsumennya juga memahami ya. Iya betul. Lurik mas, kalau lurik itu Kalau lurik prosesnya gimana? Cara dari awal sampai akhir itu, karena kan belum ada yang paham itu lurik cara buat motif atau untuk mesen itu. ya, untuk lurik kita rekanan, kita nggak produksi. Jadi pembuatannya itu dari benang yang pokoknya diwarna dulu mas. Oh, yang diwarna Iya, benangnya, benangnya. bukan dalam bentuk kain ya? Bukan. Jadi benangnya sebelum di Jadi kain. sebelum dijadikan, jadi kapas yang sebelum dijadikan benang itu diwarna dulu. Nanti benangnya berwarna. Habis itu namanya dapat Dirajut, ditenun. ditenun mesin itu, kebanyakan mesin sekarang. Kalau yang manual itu sudah jarang, ada 1-2 ada orang yang bikin, cuma kalah sama yang mesin mas, kalah kuantitas, kalah banyak, dia harganya nggak ngangkat harga lurik itu yang manual. Biasanya kalau lurik itu beralih semua. ordernya anu ya, kombinasi baju ya. Iya. Kalau ada yang mau mesen motif lurik custom itu solusinya gimana? Lurik custom itu kita bisa buatkan minimal di 3.000-an meter. Jadi kayak motif daerah kan mas, kebanyakan lurik kan. Kalau di Jawa lurik, kalau di Solo, kalau di Kudus apa Pati itu troso macam-macam. Jadi batik bukan batik itu, tenun Indonesia itu macam-macam. Itu bisa kita perbanyak, bisa minimalnya di 3.000 tadi. Oh 3.000. Tetap bisa Ya,
3.000 sama ya, maksudnya Motifnya satu sama. motif ya. Berarti warnanya juga sama itu. Kombinasi warna benang itu juga sama. Mirip. Oh, mirip. Kalau benangnya yang dipakai sama dengan yang dipakai untuk lurik. Itu katun juga. Oh, gitu. Ya kalau lurik ini garis lurus gitu. Iya, lurik cuma gitu-gitu dong. Berapa lama Mas kalau mau mesen lurik? Itu nanti tergantung antrean produksi ya. Karena rekanan tadi ya. Iya. 1 sampai 2 bulanan mungkin. Karena itu persiapannya banyak sekali. Harus nata benang satu-satu di mesin tenunnya. Satu-satu itu nata benangnya. Ada enggak sih misal lurik nih pakai mesin bikin lurik tapi motifnya kayak motif batik itu bisa enggak kayaknya? Kalau lurik di motif batik itu Jadi cara menenunnya itu nanti setelah jadi kain itu batik kayak motif gitu. Bukan lurus-lurus tapi tenun istilahnya. ada Mas, tapi mahal banget Mas itu Mas. Biasanya kalau di kita siasatnya adalah beli lurik. Orang yang beli lurik itu kita nyari yang warna putih nanti dicap. Oh, dicap. Iya. Jadi Namanya teksturnya tekstur kain lurik. Kain lurik nanti ada motifnya cap. Oh, iya. Itu bisa. Oke. Udah berapa menit Mas Iko? 27. 27 menit tambah tadi 30 menitan ya. Oke, semoga dengan istilahnya semi podcast ini memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang apa itu batik, jenis-jenis batik, cara order, bahannya. Semoga terangkum di sini bisa menjadikan wawasan untuk para calon konsumen dan pemirsa. Terima kasih untuk informasinya dari Pak Himawan, benar-benar memahami ya. Semoga bermanfaat karena hidup hanya sesaat. Tidak ada kata terlambat untuk jadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus.